Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Saya Refren Muhammad Paulus N. Tambunan, sungguh bersyukur jika boleh kembali berjumpa dengan Anda melalui siaran YouTube ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya sedang berada di ladang misi penginjilan. Saya sedang transit di kota Medan untuk menuju ke Pulau Nias pada akhirnya, untuk tetap mengumandangkan Injil Kerajaan di Pulau Nias dan untuk terus memaksimalkan gerakan Save Nias, Love Nias, untuk tetap mempertahankan Nias menjadi pulau yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan ini saya harus berjuang ekstra, saudaraku, karena banyak hal yang saya gumulkan, banyak hal yang harus dituntaskan, banyak hal yang harus ditinggalkan dalam tanggung jawab pelayanan, penggembalaan, dan juga banyak hal lain yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi untuk saudaraku yang setia menonton channel YouTube ini. Bahkan untuk saudaraku yang selalu men-share channel YouTube ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus semakin memberkati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini, pada siaran channel YouTube saya saat ini, saya ingin menjelaskan satu hal tentang bagaimana kita boleh maksimal di dalam panggilan pelayanan kita. Sekali lagi, manusia harus makan untuk hidup. Injil harus diberitakan untuk keselamatan bagi orang lain, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Jadi pemberitaan Injil itu wajib, saudaraku. Wajib kita lakukan untuk kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena pertanyaan ini dimunculkan kepada saya begini, Om, kenapa Om Paulus gigih memberitakan Injil? Dan kenapa Om Paulus tidak pernah mau berhenti memberitakan Injil? Begitu Om Paulus sudah menjadi orang Kristen. Kembali lagi saya jelaskan, saudaraku. Saya punya jawaban yang sangat sederhana. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-16, 17, 18, 19, 20 dikatakan bahwa kita bisa melihat seseorang itu baik buruknya, benar tidaknya dari buah yang dihasilkan. Jadi, jika kita menjadi seorang Kristen yang sejati, kita harus menghasilkan buah yang sejati. Buah yang memuliakan Tuhan. Buah yang boleh menjadi terang, garam, berkat bagi banyak orang. Karena Matius 7:21 berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22 dikatakan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mukjizat dan sebagainya. Tapi ayat 23, firman Tuhan jelas berkata, Yesus mengatakan, enyah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata buah yang kita hasilkan akan dikenal oleh pribadi Yesus Kristus Tuhan di saat kita mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Seluruh perintah dalam Alkitab adalah kehendak daripada Tuhan Allah kita, kehendak Bapa kita yang kekal, untuk kita menjadi hamba-hamba yang melakukan kehendak itu dengan taat dan setia. Tapi dari seluruh perintah, seluruh amanat, seluruh kehendak Bapa itu, ada satu yang agung, yang Yesus Kristus sendiri katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saudaraku. Jadi sebagai seorang Kristen yang sejati, kita harus pergi memberitakan Injil. Itu esensi, itu sebuah klimaks dari iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan mentaati Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai seorang pribadi Kristen, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak punya surga. Baik sekarang, esok, sampai dengan selama-lamanya. Jadi kita harus belajar melakukan kehendak Bapa itu dalam kehidupan kita, perintah-perintahnya itu. Step by step, satu persatu harus kita belajar lakukan. Sampai dengan klimaksnya adalah amanat agung yang harus kita kerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Roh, jiwa, tubuh kita menjadi satu kesatuan yang utuh untuk bergerak bersama. Menyatakan keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan. Menyatakan kasih Bapa yang begitu besar sehingga Bapa rela memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi penebus kita, menjadi korban yang harus mati di atas kayu salib untuk melakukan penebusan bagi saudara dan saya, sehingga kita memperoleh anugerah keselamatan itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi mari kita pergi, jangan hanya kita membuat segala sesuatu yang lahiriah, bukan hanya sekedar berseru Tuhan, Tuhan,
Terlalu sering kita ngomong Tuhan, saudaraku. Terlalu cepat kita ngomong Tuhan, 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 Tuhan. Ujung-ujung jadi hantu, saudaraku. Tuhan, 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 Tuhan. Hantu katanya. Tapi di saat engkau berkata dan kau melakukannya, imanmu sedang sempurna. Dan kau sedang melakukan kehendak Bapa. Dan surga kekal menjadi bagianmu. Kasih karunia itu nyata dan hidup. Karena kita bisa merespon dengan benar kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tubuh tanpa roh mati. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak setiap kita. Orang Kristen. Dimanapun kita berada. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Mulai dari tempat terkecil. Tidak semua orang harus jadi misionaris. Tidak semua orang harus jadi penginjil yang pergi meninggalkan rumah, meninggalkan kota, meninggalkan pulau, meninggalkan bangsanya. Tapi mulai dari tempat di mana kita berada. Karena dia berkata, akan memberikan kau kuasa untuk kau pergi dari Yerusalem, Yudea sampai dengan Samaria. Mulai dari tempat kita berada, dari lingkungan kita, dari tengah-tengah keluarga kita yang paling kecil, saudaraku. Mari kita pergi menyatakan Injil kerajaan itu. Mari kita saksikan kasih Bapa yang telah memberikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita nyatakan dari lingkungan terkecil kita. Roh Kudus biar bekerja, memergikan kita, mendorong kita untuk melakukan itu. Setelah itu dari lingkungan tempat tinggal kita. Di mana kota kita tinggal, di mana provinsi kita berada. Dan setelah itu mari kita perbesar kapasitas kita dengan kita pergi ke kota-kota lain, ke pulau-pulau lain, ke provinsi-provinsi lain, dan ke bangsa-bangsa lain. Sehingga saudaraku, kita layak menerima surga kekal itu dalam hidup kita. Karena kita sedang mengerjakan keselamatan. Kita merespon kasih karunia itu dengan benar. Kita lakukan kehendak Bapa. Kehendak yang paling agung. Untuk kita menyatakan Injil kerajaan. Sehingga orang-orang pun akan menerima keselamatan. Saya juga ditanya, Om, dalam memberitakan Injil capek gak sih? Oh, jangan tanya, saudara, capek banget. Capek. Roh, jiwa, tubuh kita diperas, saudara. Tapi ingat, Roh Kudus memberikan pengurapan dan kekuatan serta kuasa. Sehingga kita senantiasa disegarkan. Kita senantiasa dimampukan. Kita senantiasa dikuatkan. Dan kita diberkati. Banyak hal yang harus kita korbankan. Banyak hal yang harus kita tinggalkan. Demi menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Tapi saya ditanya, Om, aku gak bisa pergi, Om. Aku kurang sehat. Ada juga yang ngomong, Om, aku gak bisa pergi, Om, menjadi seorang misionaris, menjadi penginjil, karena aku sudah tua, Om. Gimana, Om, apa yang harus aku lakukan? Saudaraku, saya yakin dan percaya setiap kita punya karunia. Seperti yang saya katakan di awal, tidak semua orang harus menjadi seorang misionaris yang harus pergi ke tempat yang jauh, ke pedalaman, ke pelosok-pelosok. Tapi apa yang ada padamu, mari dipergikan untuk menopang pelayanan penginjilan itu. Saya pernah katakan kepada seorang teman, jika engkau punya kendaraan yang bisa menopang pelayanan penginjilan, dan kau tahu ada kegerakan penginjilan di daerahmu, dimanapun kau bisa tahu, mari beri kendaraan itu untuk menjadi alat pendukung, menjadi berkat bagi pelayanan penginjilan, sehingga engkau sedang melakukan amanat agung itu juga. Jika engkau punya rumah tempat tinggal yang baik, yang sederhana, yang bersih, yang layak, dan kau bersuka cita membuka pintu rumahmu untuk hamba-hamba Tuhan, untuk misionaris-misionaris, mari sambut mereka, beri mereka tempat tinggal. Di saat mereka pergi memberitakan Injil, engkau sedang mengerjakan amanat agung juga. Engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan jika engkau punya finansial, engkau punya keuangan, engkau tidak bisa pergi memberitakan Injil karena karunia yang Tuhan berikan padamu. Engkau bukan seorang penginjil, tapi engkau diberkati dalam hal finansial yang melimpah-limpah. Saya mau katakan, pergilah dengan memberkati pelayanan penginjilan dimanapun berada, dengan kau memberikan finansial itu kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang pergi memberitakan Injil. Berkati mereka,
Beri persembahan penginjilan. Beri, beri, dan beri. Di saat kau memberi, maka kau akan menerima. Jadi, jangan pernah lelah. Mari bergerak bersama dalam satu tubuh Kristus. Mari saling bahu-membahu, menopang, bangun unity. Bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Jangan kasih kendor. Jangan pernah pandang dari gereja mana, dari sinode apa. Kita semuanya satu di dalam Kristus. Biar sinode memperindah keberadaan kita. Bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Salam penginjilan. Bersama kita bisa. Shalom.